Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, sahabat tangga ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan pengajian Nahwu Al-Ajurumiyah, yang mana kitab Nahwu ini kitab yang sangat monumental lah ya. Kata Imam Amriti itu fi urbiha wa ujmiha wa rumi allafahal Habib bin Ajurumi. Ini adalah kitab kecil, risalah, namun ini sangat terkenal sekali, sehingga kata guru saya itu Syekh Mukhlas Hasim Allahu yarham, beliau mengatakan bahkan grammar pun berasal dari gramatika bahasa Arab ya. Gram itu dari jurumi, dari jurumiyah lah, kira-kira macam itu, kira-kira seperti itu. Insyaallah kita akan melanjutkan langsung saja, tidak akan berpanjang lebar. Kita akan melanjutkan kitab beliau, pembahasan tentang kalam ya. Sebab apa? Sebab memang ini akan mempelajari tentang bahasa Arab ya, tentang berbicara kan, pembicaraan, perkataan orang Arab yang akan kita pahami. Tentu oleh sebab itu beliau mengawali kitabnya dengan al-kalam. Perlu diketahui sahabat tangga ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nahwu ini adalah sebuah fan ilmu ya, yang sudah saya jelaskan di pelajaran sebelumnya. Untuk apa? Ya, untuk memahami teks-teks berbahasa Arab. Ya, jadi orang ini tidak mungkin menjadi seorang alim bila mana dia tidak paham ilmu bahasa Arab, ilmu tata bahasa Arab, yang salah satunya adalah Nahwu. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Beliau Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sanhaji ya, yang terkenal dengan sebutan Ibn Ajurum gitu. Beliau dilahirkan pada tahun 672 Hijriah dan meninggal kira-kira tahun 723 Hijriah ya. Kata Khatimatul Muhaqqiqin, yaitu Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Ya, itulah kira-kira Imam Ajurumi. Nah, ini pembahasan yang pertama itu adalah kalam. Kalam itu apa? Kalam adalah pembicaraan. Oke, kita tulis langsung. Al-kalam ini kata-kata dalam bahasa Arab. Kita tulis dulu bismillah di sini. Bismillah. Ini ya, dalam bahasa Arab ini tentunya tidak terlepas dari yang namanya kalam. Bahkan semua lah ya, semua bahasa itu ya berawal mulai dari percakapan kan, perkataan yang keluar dari mulut kita. Apa dalam bahasa Arab disebut kalam ya. Perkataan al-kalam ini mempunyai 4 komponen, mempunyai 4 unsur yang harus dipenuhi ya. Apa saja? Yang pertama itu adalah al-lafdu. Jadi dikatakan kalam itu harus berupa lafaz. Yang kedua murakkab. Yang ketiga al-mufid. Yang keempat al-wada'. Apa itu lafaz? Syarat kalam yang pertama, kalam itu perkataan lah ya. Senangnya perkataan. Ya. Kata-kata atau perkataan. Nah, perkataan. Nah, perkataan dalam bahasa Arab itu harus terdiri dari 4 komponen, 4 unsur. Yang pertama itu lafaz. Emang lafaz itu apa sih? Ya. Lafaz itu adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah.
As-sautu al-mushtamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Al-hijaiyah. Jadi suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Oh, jadi kalau bukan huruf hijaiyah tidak disebut lafaz, tidak. Misalkan bahasa kita lah A B C D ya, E B C D, apakah itu dikatakan lafaz? Tidak. Sebab apa? Sebab tidak mengandung huruf hijaiyah. Dan itu lafaz. Jadi haruslah mengandung huruf hijaiyah. Itu lafaz. Contoh misalkan ini Bismillah, ini ba huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, ya. Dal, ro, zai, sin, shin, sod, dan seterusnya. Ya, sampai ya. Ini harus mengandung huruf itu. Ya, barulah boleh dikatakan kalam. Nah, syarat kalam yang pertama, lafad. Jadi saut, suara. Apakah tulisan ini kan tidak diucapkan? Oh, ini termasuk juga apa? Termasuk juga lafad. Dituliskan ini sebab untuk dikatakan. Ya, ini termasuk lafad. Ya, contoh misalkan apa? Misalkan Muhammadun. Nah, Muhammadun. Muhammadun. Nah, ini ada suaranya, ya. Ada suaranya dan ini mengandung huruf hijaiyah. Berbeda kalau suara burung misalkan cicit cicit cuit. Ah, itu bukan lafaz. Ya. Dalam bahasa Arab itu bukan disebut lafaz. Ya, itu hanya disebut saut saja nanti. Ya. Nah, sebab suara ini kan banyak macamnya, ada yang mengandung huruf hijaiyah, ada juga yang tidak. Nah, gitu kira-kira seperti itu. Nah, jadi harus apa? Harus mengandung huruf hijaiyah. Nah, suara. Atau bagaimana kalau suara dentuman ini misalkan gendang dan sebagainya, apakah itu disebut lafaz? Itu juga suara. Ya, itu memang suara, tetapi itu tidak disebut lafaz. Tetapi itu tidak disebut lafaz sebab bukan huruf hijaiyah. Sebab bukan huruf hijaiyah. Ya. Nah, itulah kira-kira lah boleh difahami lah ya. Kemudian morokab, syarat yang kedua itu harus morokab. Nah, kita kasih harokat dulu ya. As-sautu al-mushtamilu al-lafdu ala ba'dil huruf hijaiyati. Terus morokab, apa itu morokab? Morokab adalah ma tarokkaba min kalimataini fa aktsara. Ma tarokkaba min kalimataini fa aktsara. Nah, sesuatu, itu sesuatu tarokkaba yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nah, sesuatu yang tersusun dari dua kalimat atau lebih itu namanya murakkab. Nah, gimana Ustaz? Itu kan Kang kumaha cenah? Kang bagaimana nih Kang Ustaz? Kang Idham bagaimana ini maksud daripada murakkab? Sahabat tangga ilmu, nah, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu kalimat. Kan? Nah, kalimat itu apa? Nah, kan gitu kan? Nah, harus tersusun dari dua kalimat sedangkan kita tidak mengetahui kalimat. Kalimat adalah wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Al-lafdu al-mufidu al-mufradu. Jadi kalimat itu adalah lafaz tunggal yang mempunyai makna. Al-lafdu al-mufidu al-mufradu.
Jadi al-kalimatu yaitu al-lafdul mufidul mufradu adalah lafaz tunggal yang mempunyai makna. Emang ada lafaz tadi apa? Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Apa ada lafaz yang tidak berfaidah? Ada, tidak ada makna. Contohnya misalkan daiz. Daiz ini apa? Daiz ini kebalikan dari zaidun misalkan. Nah, ini ada. Nah, ini tidak disebut kalimat gitu. Sebab dalam bahasa Arab ini tidak ada maknanya. Ya. Apa? Atau misalkan apalagi huruf jar ya, yang tidak disertai dengan kalimat lain. Jangan huruf jar, lainnya huruf hijaiyah. Lah, huruf hijaiyah alif saja misalkan. A, misalkan ba ya. Ini ba huruf hijaiyah ya. Ta misalkan macam ini. Ini juga lafaz tetapi tidak memberikan faidah. Jadi ini apa? Tunggal bukan tunggal 1 2 3 kan ini tunggal 1 A saja, ba saja, ta saja atau daizun saja. Nah, ini bukan kalimat. Sebab apa? Ini hanya lafaz saja, ya. Suara saja yang mengandung huruf hijaiyah tetapi tidak memberikan makna. Jadi tidak disebut kalimat. Sedangkan kalimat itu harus apa? Harus mempunyai faidah dan tunggal. Contoh misalkan apa? Zaidun nama orang atau Muhammadun itu. Muhammadun atau apalagi masjidun misalkan masjid atau saburatun Nah, ini namanya adalah kalimat. Nah, termasuk lafaz tadi, ya kan? Lafaz juga dan sekaligus kalimat. Jadi lafaz itu ada kalanya mempunyai faidah, yaitu disebut kalimat. Ada kalanya juga tidak mempunyai faidah, ya. Itu disebut lafaz juga tetapi tidak berfaidah. Muhmal disebutnya, bukan kalimat. Nah, sedangkan mudzakkar itu apa? Oh, mudzakkar itu tersusun dari dua kalimat. Contohnya misalkan jaa Muhammadun. Jaa Muhammadun. Nah, Muhammad sudah datang. Ini jaa 1 2. Ini sudah mudzakkar. Tersusun namanya. Atau misalkan apa? Fil masjidi. Ini namanya mudzakkar. Ya. Ini namanya mudzakkar. Nah, jadi kembali lagi ya. Kembali lagi kepada pembahasan lafaz dan mudzakkar dulu. Mungkin untuk pembahasan kali ini agar dapat dicerna dan dapat difahami dengan betul sehingga kita paham apa yang dimaksud lafaz dan apa yang dimaksud mudzakkar. Kembali lagi sini lafaz, jadi syarat kalam perkataan. Jadi perkataan orang Arab ini harus terdiri ya, atau bukan cuma orang Arab lah ya, perkataan yang berbahasa Arab lah, seperti Quran, hadis dan sebagainya. Itu bisa disebut kalam apabila memenuhi 4 unsur, 4 komponen. Yang pertama adalah al-lafdu, yang kedua adalah murakkab. Lafaz itu apa? Lafaz adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Itu suara, saut itu suara mustamil yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ya, yang 28 itu. Ya. Muhammadun, masjidun, khizanatun, itu adalah lafaz. Ya. Kemudian yang kedua adalah murakkab. Murakkab itu apa? Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara. Itu adalah sesuatu yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Fil masjidi, misalkan Muhammadun ini ya, 3 ini contoh yang 2 misalkan. Muhammadun. Fil masjidi Muhammadun. Mang Muhammad ada di masjid. Ya, ada di masjid. Muhammad ada di masjid. Ini 3 1 4 bahkan ini 2 3 4. Alif lam huruf juga, huruf ta'rif namanya. Jaa Muhammad ini 1 2, ini 1 2 3 4. Nah, ini namanya murakkab. Gitu. Terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Terus emang kalimat itu apa? Kalimat itu tadi al-lafdu al-mufidu al-mufradu. Lafaz tunggal yang mempunyai faidah, yang memberikan faidah, yang mempunyai makna lah gitu. Contoh seperti Zaidun, Muhammadun, Masjidun.
masjid, ya. Kalau alif bata ini bukan kalimat, sebab ini tidak mempunyai makna. Mungkin kesimpulan pelajaran nahwu pada hari ini itu saja. Sahabat tangga ilmu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dapat difahami, ya, dapat dicerna sehingga kita bisa memahami sedikit-sedikit ilmu nahwu lah, ya. Untuk apa bekal? Bekal ini, ilmu nahwu itu untuk apa? Bekal untuk kita memahami konteks syariat. Bekal untuk memahami hadis Quran. Ini kira-kira seperti itu. Bekal untuk kita betul-betul faham akan undang-undang kita, dustur kita sebagai umat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, ya, subscribe, and komen. Bolehlah komen kalau ada pertanyaan apa-apa, silahkan tuliskan di kolom komentar, ya. Mungkin ini saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.